Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indri Destiani dengan nomor NIM 0142S1A020034, semester 3A Administrasi Pendidikan. Mata kuliah Manajemen Perkantoran, dosen pengampu Ibu Resya Fakhrunisa, MPD. Baiklah, di sini saya akan membahas tentang organisasi kantor dan konsep komunikasi kantor. Apa itu organisasi kantor? Organisasi perkantoran adalah suatu proses yang menjadi tempat orang-orang berinteraksi untuk mencapai tujuan kantor. Tujuannya adalah sebagai wadah untuk bersama-sama mencapai tujuan dengan efektif dan efisien, meningkatkan kemampuan, kemandirian, dan sumber daya yang dimiliki, sebagai wadah bagi individu-individu yang ingin memiliki jabatan, penghargaan, dan pembagian kerja, sebagai wadah untuk mencari keuntungan secara bersama-sama. Prinsip organisasi kantor ada 6. 1. Spesialisasi pekerjaan, 2. Departementalisasi, 3. Rantai komando, 4. Rentang pengawasan, 5. Sentralisasi dan desentralisasi, 6. Formalisasi. Struktur organisasi. Struktur organisasi adalah bagaimana pekerja dibagi, dikelompokkan, dan dikoordinasikan secara formal. Struktur organisasi yaitu: pertama, struktur garis, kedua, struktur garis dan staf, ketiga, struktur fungsional, keempat, struktur produk, kelima, struktur komite, 6. Struktur matriks. Konsep komunikasi kantor. Komunikasi kantor dapat diartikan sebagai proses penyampaian berita atau informasi dari satu pihak berwenang ke pihak lainnya yang terjadi dalam suatu kantor atau perusahaan. Semakin efektif komunikasi kantor, suasana kerja kantor juga akan semakin lebih baik. Komunikasi ini dilakukan dengan memanfaatkan berbagai media komunikasi kantor seperti telepon, surat, atau media lainnya. Harapannya setelah melakukan proses komunikasi ini akan ada feedback atau respon. Untuk komunikasi kantor, komunikasi formal, komunikasi informal, komunikasi eksternal, dan komunikasi internal. Ruang lingkup komunikasi kantor. Ada 4 ruang lingkup komunikasi kantor, yaitu: pertama, konsep dasar komunikasi. Sebelum melakukan proses komunikasi kantor, hendaknya seluruh pihak di dalam kantor dapat menguasai konsep dasar komunikasi. Misalnya, sumber informasi, pengirim informasi, berita, atau pesan yang akan disampaikan, tujuan komunikasi, dan lain sebagainya. 2. Asas komunikasi perkantoran. Pegawai kantor harus memahami beberapa asas penting dalam komunikasi kantor. Asas tersebut wajib meminta penjelasan jika informasi kurang jelas, harus berbicara sejelas mungkin agar informasi mudah dipahami, berlangsung antara pikiran orang yang satu dengan lainnya, dan membuat orang lain paham soal informasi yang disampaikan. 3. Permasalahan proses komunikasi. Terkadang dalam melakukan proses komunikasi kantor, ditemui beberapa kesalahan yang dapat mengakibatkan kesalahpahaman. Bagaimanapun, permasalahan ini harus diatasi supaya tidak berlanjut atau menyebabkan permasalahan yang lebih serius. 4. Media komunikasi. Penting untuk menentukan media komunikasi apa saja yang akan digunakan dalam penyampaian informasi kantor. Misalnya dengan menggunakan telepon, surat, email, ataupun pertemuan tatap muka. Tentukan medianya sesuai dengan tujuan dan pihak yang akan diajak berkomunikasi. Perhatikan pula etika ketika berkomunikasi.
Contohnya, selalu berbicara sopan kepada orang lain dan memastikan jika orang tersebut benar-benar paham terhadap apa yang sedang dibicarakan. Sekian dari saya. Thanks for watching.